Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada hari ini. Yang pertama, doa terbaik untuk jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu, demi kelancaran serta kekhusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan mahrojnya bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da duhur setiap hari Rabu ba'da duhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitut Tamam sampai dengan tanggal 5 April tahun 2024 sebesar Rp20.091.244. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan membacakan petugas pada Jumat ini tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 April 2024. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Ramdhani Febriansah. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Duto Purno Aji. Beliau adalah Kepala Seksi Pabean dan Cukai 1, Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai 3 pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Dengan mengambil tema mempertahankan asa di akhir masa, alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, faya ayuhal mu'minun, ittaqullaha ta'ala wa ati'u wa tubu ilahi wastaghfiru wa inibu ilahi was'alu fa innahu subhanahu wadibul aro wa mujibud du'a. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersimpuh di hadirat Ilahi Rabbi, mari kita pancarkan rasa syukur kita yang tak terhingga. Namun sesungguhnya berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tidaklah cukup jika hanya disyukurkan dalam bentuk lisan atau ucapan saja. Karena sesungguhnya pancaran rasa syukur itu hendaknya juga nampak dari wajah-wajah kita, dari lisan yang keluar, dari aktivitas fisik kita. Mari kita bandingkan jika kita bertemu orang yang kemudian wajahnya tampak ceria, senyum mengembang di bibirnya. Bahkan jika dia bertemu dengan saudaranya, maka dia yang berinisiatif untuk terlebih dahulu mengucapkan salam. Dan jika ditanya tentang kabarnya, maka akan selalu menjawab dengan alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya adalah kalimat thayyibah. Dan bandingkan jika kita juga bertemu seseorang yang nampak dari raut wajahnya cemberut, mungkin wajahnya ditekuk, bahkan ditegur pun kadang-kadang tidak menyahut, diberikan salam tidak menjawab. Dan jika berbicara yang keluar dari mulutnya adalah keluhan-keluhan, mengeluhkan tentang kesehatannya, mengeluhkan tentang kondisi ekonominya, mengeluhkan tentang beratnya pekerjaannya, mengeluhkan tentang problem rumah tangganya dan sebagainya. Kita bisa menilai mana di antara dua orang ini yang pandai bersyukur. Karena sesungguhnya syukur itu tidak hanya sekedar ucapan tahmid atau alhamdulillah yang kita ucapkan semata, tapi sesungguhnya nampak dari perilaku kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia terbaik, teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di dalam meneladani sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini alhamdulillah kita berada di hari ke-25 bulan Ramadan. Mungkin sekitar kurang lebih 4 hari lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Syawal. Kita akan menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini. Setiap orang-orang yang beriman, tentunya ketika kita berada di awal bulan Ramadan yang lalu, kita punya harapan, kita punya asa, punya keinginan, apa yang ingin kita dapatkan dari bulan Ramadan yang akan kita lalui tersebut. Dan tentunya itu harus sejalan dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang sama-sama kita sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa yang juga Allah wajibkan untuk umat-umat terdahulu, umat-umat nabi-nabi dan rasul terdahulu, yang juga kepada
umat akhir zaman, umat Nabiullah Muhammad SAW, termasuk kita ini, maka sesungguhnya tujuannya sama, yaitu untuk mencetak manusia-manusia ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melakukan evaluasi di akhir Ramadan ini, ya, karena ini adalah hari Jumat terakhir, ya. Hari ini adalah hari Jumat terakhir. Oleh karena itu, kita harus manfaatkan benar-benar. Banyak keutamaan-keutamaan. Hari ini adalah hari yang mulia, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ya. Di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan momentum hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Jika kita ingin menjadikan takwa sebagai target kita, maka kita harus memahami dulu. Ya. Takwa itu sendiri harus berangkat dari yang namanya al-khauf. Ya. Khauf ini maknanya adalah takut, ya, atau rasa takut. Tentu yang dimaksud khauf adalah rasa takut, ya, seorang makhluk kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa takut ini justru mendorong, ya, seorang hamba untuk mendekat kepada Allah. Takut akan ancamannya, akan azabnya, baik azab dunia maupun di akhirat, ya, jika menentang, jika ingkar kepada perintah-perintahnya. Nah, dari rasa takut inilah akan melahirkan yang namanya at-ta'ah atau ketaatan. Ketaatan dengan yang namanya al-awamir atau perintah-perintah Allah, dan juga taat terhadap an-nawahi, yaitu semua yang dilarang Allah. Ya. Taat terhadap al-awamir artinya kita taat untuk melaksanakan, mengerjakan, melakukan segala yang Allah perintahkan. Baik itu terkait urusan-urusan ubudiyah, ya, penghambaan kepada Allah, ya, ibadah kita kepada Allah, maupun masalah amaliyah, ya, atau muamalah, ya, bagaimana interaksi sosial kepada semanusia. Karena sesungguhnya di dalam interaksi sosial pun di situ ada perintah-perintah Allah. Ya. Sebagaimana kita pahami, misalnya, ya, kita mengenal ada namanya hukum waris atau hudud, ya, hukum pidana dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan interaksi sosial sama manusia. Tetapi di situ ada perintah Allah. Nah, orang yang bertakwa, ya, dengan ketaatannya itu tentu dia akan menjadikan perintah Allah sebagai pedoman dalam hidupnya. Pun dengan demikian, ya, dengan al-nawahi tadi, yaitu segala sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya, untuk menghindarkannya. Ya, misalnya perintah Allah, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya. Di sini perintahnya adalah jangan mendekati zina. Artinya apapun sarana yang mendekati zina maka dilarang. Tidak hanya zinanya sendiri, ya, tapi segala sesuatu yang mendekati zina. Baik itu berkhalwat, berdua-duaan, ya, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, atau kemudian aktivitas ikhtilat, bercampur baur antara pria dan wanita dalam satu tempat, dalam satu keadaan, ya, kemudian ya terjadi interaksi secara fisik. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la ta'kulur riba, jangan makan riba. Ini adalah bagian dari an-nawahi tadi, ya, apa yang Allah larang. Nah, seorang hamba yang bertakwa, yang mana ini adalah bagian dari capaian kita ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka akan nampak, ya, dari kesungguhannya di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kita harus evaluasi, karena sesungguhnya salah satu indikator atau kunci keberhasilan di dalam puasa di bulan Ramadan ini adalah, ya, sebagaimana hadis yang juga kita sudah hafal, yang sudah dibacakan di awal tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ketika Rasulullah SAW, ya, bersabda bahwa
Barang siapa yang berpuasa ya, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala. Kuncinya adalah iman. Saya berkeyakinan bahwa kita yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini, ya, insya Allah ada orang-orang yang beriman. Tetapi apakah kita adalah orang-orang yang dari awal Ramadan memiliki harapan ya, akan pahala Allah di bulan Ramadan ini? Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Khatib mengajak diri khatib dan juga seluruh jamaah sekalian, mari kita tengok 25 hari yang lalu ya. Apakah capaian kita sampai hari ini ya, sudah menggambarkan satu kesuksesan ya. Karena sesungguhnya ketika kita di awal Ramadan kita tidak punya sasaran, tidak punya target, maka sesungguhnya apa yang ingin kita capai itu hanya sia-sia. Sebagaimana kalau kita di kantor, di tempat kerja, kita ada IQ ya, ada target yang ingin kita raih, yang mana itu adalah sebagai bagian dari ukuran kesuksesan, keberhasilan dari apa yang kita kerjakan. Pun demikian dengan Ramadan. Jika di awal Ramadan kita tidak punya target, maka sesungguhnya sampai nanti di akhir Ramadan pun kita tidak akan merasakan dampak apa-apa selain hanya sekedar ya selesai Ramadan, selesai puasa, kita lebaran. Oleh karena itu banyak ya kita menjumpai, mungkin ada sebagian kita yang jika kita mengevaluasi maka kita mendapati, oh ternyata ya, masih banyak di antara kita yang bahkan ibadah-ibadah wajibnya pun ternyata masih berantakan selama bulan Ramadan. Ya. Apa itu? Misalnya ketinggalan sholat berjamaah atau bahkan mengakhirkan sholat berjamaah. Ya. Kita masih kadang menemukan di bulan Ramadan ya, ada seorang laki-laki sholat sendirian. Bahkan kemarin saya lihat pribadi ya, ada seorang laki-laki sholat maghrib ketika adzan isya ya. Ketika adzan isya baru sholat maghrib. Nah ini kan sebuah musibah. Artinya apa? Dia menyepelekan ya. Bagaimana mau berjamaah sementara yang wajib saja dia akhirkan, dia sepelekan. Nah, artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada masalah dalam diri kita. Bagaimana kita akan mendapatkan la'alakum tattaqun sementara yang wajib saja belum kita prioritaskan. Apalagi yang kedua, ternyata kalau yang wajib saja masih kita lalaikan, apalagi yang sunnah-sunnahnya. Kalau orang-orang yang seperti itu, maka pasti yang sunnahnya pun akan terlewat. Sholat rawatibnya, sholat tahiyatul masjidnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, dan lain sebagainya. Jangankan yang sunnah, lawang yang wajib saja disepelekan, apalagi yang sunnah. Apalagi na'udzubillah. Ya. Kalau ternyata justru amaliyah utama di bulan Ramadan, yaitu puasa sendiri juga ternyata masih banyak sebagian besar kaum muslimin yang juga bahkan melalaikannya, menyepelekannya. Ya, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan kesibukan mencari nafkah, ya, karena harus bekerja secara fisik sehingga kemudian ya, tidak memungkinkan untuk berpuasa. Kalau orang-orang seperti ini, ya, dengan alasan pekerjaan, ya, kapan dia akan berpuasa? Karena toh dia juga harus bekerja sepanjang tahun. Ya. Ketika Ramadan saja tidak mampu membuat seorang untuk fokus di dalam ibadah selama 1 bulan, maka mustahil dia bisa melakukan itu secara mandiri di bulan selain Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini kesempatan momen terakhir kita. Ya. Sebelum nanti penutupan, kita masih punya 4 hari ke depan insya Allah. Yang artinya kalau di antara kita ada yang masih ya, target tilawahnya mungkin belum sampai khatam, ya, masih ada waktu 4 hari. Ya, mungkin yang masih sering ketinggalan sholat berjamaah masih kita perbaiki. Yang masih sholat sunnahnya, ya, sholat nawafilnya ketinggalan, ayo, masih ada waktu 4 hari. Kalaupun tidak kita bisa mendapatkan secara sempurna selama 30 hari dengan kebaikan yang luar biasa, maka minimal 4 hari ke depan itu masih bisa kita koreksi.
amal-amaliyah kita yang kurang yang kemarin. Kenapa? Momen ini belum tentu akan berulang lagi. Ya, sebagaimana mungkin jamaah sekalian mendengar beberapa hari yang lalu rekan kami di KPU Bea Cukai Tanjung Priuk, salah seorang pejabat pengawas, beliau mendiang Pak Didit Sujito, wafat. Padahal 2 hari sebelumnya masih bersama-sama kami sholat berjamaah. Tapi kemudian 2 hari kemudian masuk rumah sakit dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Nah, kita yang hari ini masih diberikan kesempatan duduk hadir dalam majelis Jumat ini, kita berharap Allah masih berikan kita kesempatan sampai nanti di bulan Syawal. Tapi tidak ada jaminan juga, apalagi sampai Ramadan tahun depan. Karena sesungguhnya kapanpun, dimanapun usia kita bisa berakhir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari khatib mengajak diri khatib dan jamaah sekalian, di kesempatan seperti ini kita perbaiki, kita evaluasi, dan mudah-mudahan momen yang sedikit ini bisa menentukan, menjadi penentu dari keberhasilan Ramadan kita tahun ini. Barakallahu laka, barakallahu fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharal fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kembali khatib mengajak, mengingatkan jamaah sekalian bahwasanya momen hari Jumat, setiap khatib selalu mengingatkan agar kita meningkatkan, memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inilah modal terbesar kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ketakwaan itu salah satunya adalah bagaimana kita hafidhu ala taati. Kita senantiasa menjaga ketaatan kita atas perintah-perintah Allah, dan kita menghindarkan atas segala yang dilarang. Dan termasuk bagi kita para lelaki adalah pelaksanaan sholat berjamaah. Karena sungguhnya bagian dari perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar para lelaki ini senantiasa komitmen dengan sholat berjamaah. Masyiral muslimin, kembali khatib mengingatkan, mudah-mudahan di penghujung Ramadan kali ini, saat-saat seperti ini, ketika mungkin sebagian besar kita fokusnya sudah terpecah, kita menjadi orang-orang yang masih istiqomah, karena sesungguhnya perjuangan belum berakhir. Janji Allah masih tersisa kalau kita mau memanfaatkan kesempatan. Jangan kemudian kita bergembira dulu sebelum keberhasilan itu, target itu kita capai. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah di hari Jumat yang mulia ini kita memperbanyak sholawat, salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya, para malaikat senantiasa bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ibadakal muwahhidiyah. Allahumma ansur man nasarad din
Allahumma hdul man khadalal muslimin waqfil kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi wasallam. Innallaha ubaidullah usikum mani wasallam. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu. Rapat dan luruskan shaf. Astagfirullah. Bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa tasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.